bagaimana jika seseorang laki-laki yang ingin poligami tapi istri yang pertama tidak rela dan menuntut cerai kalau suaminya menikah lagi? Apa yang sebaiknya dilakukan oleh suami tersebut? Monggo Ustaz Naim. Banyak hal yang dilakukan oleh sang suami. Pertama yang harus dia lakukan adalah pahamkan istrinya bahwa poligami itu hukumnya boleh. Walaupun si istri itu punya hak untuk tidak mau dipoligami, dimadu. Bukan berarti kemudian menolak syariatnya. Cuman yang jelas harus dipahamkan dulu bahwa pertama poligami itu boleh. Poligami itu dalam Islam ada, begitu. Itu yang pertama. Yang kedua, seorang suami itu kalau ingin bermadu begitu ya, ingin poligami, dia dianjurkan untuk minta izin. Ya, bilang, wahai istriku, apakah kamu mengizinkan apabila kakanda ini ingin menikah lagi, dengan berbagai macam alasan atau faktor yang menuntut hal itu. Kalau tidak diizinkan bagaimana? Lebih baik ya jangan dilakukan. Lebih baik tidak dilakukan. Karena menjaga di suatu saat tidak diizinkan kok masih tetap melakukan hal ini, ya kan? Maka takut nanti akan terjadi konflik. Takutnya akan terjadi konflik antara dia dengan istri barunya. Itu kan bahaya juga. Seperti ini. Walaupun secara syariat izin kepada istri yang pertama untuk kemudian poligami itu nggak ada izin-izinan. Jadi walaupun menikah tanpa sepengetahuan istri yang pertama, maka tetap pernikahannya itu adalah sah. Cuman pertimbangannya tadi itu, ya masa nggak ada izin, kan gimana nanti, takutnya terjadi konflik. Karena bagaimanapun pertama syariatnya ada memang, tapi tidak semua perempuan itu mau dimadu begitu. Bukan berarti mereka menolak syariatnya. Karenanya memang minta izin. Karenanya di awal kan saya tadi sudah katakan, perlunya memahamkan ini gitu, agar tidak kemudian menolak syariatnya takutnya begitu. Makanya sejak awal itu dipahamkan. Ini pentingnya seorang suami mendidik istrinya secara ideologis. Bukan hanya membahas masalah furu'iyah saja gitu. Jadi dipahamkan semuanya. Ini poligami itu memang ada. Jadi dan memang disyariatkan. Maksudnya disyariatkan bukan diwajibkan ya. Maksudnya di dalam syariat itu ada dan dipatenkan. Dan itu bukan sesuatu yang jelek. Kalau misalkan jelek, Allah justru tidak akan mengizinkan tentunya. Tapi kan faktanya Allah mengizinkan, Rasulnya juga mengizinkan. Ya pasti ada hikmah-hikmah tersendiri di dalam masalah poligami. Jadi kembali lagi pada pertanyaannya, yang dilakukan oleh suami adalah satu, benar-benar memahamkan istri bahwa poligami itu ada hukumnya, disyariatkan. Tapi bukan wajib, hukumnya hanya boleh-boleh saja. Yang kedua, si suami ini perlu untuk izin. Ya, ketika diizinkan lanjut, ketika tidak diizinkan dianjurkan untuk tidak melakukannya, seperti itu, karena takut terjadi hal-hal yang tidak diinginkan di kemudian hari, seperti itu. Baik, itu mungkin Ustaz. Baik Ustaz, sekolah ya atas jawabannya. Tapi memang Ustaz ya, secara syariat kan memang bukan, izin itu bukan syarat Ustaz ya. Bukan. Kita sampaikan. Cuma masalahnya kan lebih komunikasi ya. Betul. Supaya harapannya, karena memang pernikahan terutama pernikahan yang kedua, ketiga ataupun yang keempat itu kan tidak semua orang itu berkenan. Sehingga pentingnya kita itu komunikasi, terutama kepada istri yang pertama, agar nanti istri yang kedua, ketiga ataupun yang keempat itu tidak memunculkan permasalahan yang terjadi, kan gitu saja. Nah kadang yaitu mendulukan, tujuannya memang untuk menjalankan syariat, meskipun secara hukum bukan diwajibkan ataupun yang lainnya, tetapi dibolehkan ya untuk berpoligami. Tetapi
ketika menjalankan malah apa istilahnya, malah terjadinya suatu kemudorotan ya. Permasalahan dengan istri yang pertama memang pentingnya untuk komunikasi. Apalagi di ini saatnya saya tahu juga di KUA itu ketika seorang laki-laki mau menikah yang ada kedua, formnya. ketiga, keempat itu kan harus ada tanda tangan istri yang sebelumnya. Betul. Kalau nggak salah Untuk mencegah itu kan. Kalau belum ada tanda tangannya sepertinya belum dibolehkan ya. Iya, belum. Belum ya. Tadi solusinya nikah sini. Tapi ya bahaya juga gitu. Nah, itu masalah lagi itu terutama untuk istri yang kedua ya. Karena kan kalau nikah siri itu kan secara hukum di negeri kita ini kan akte kelahiran anak atau statusnya dia itu kan ngambang. Catatan sipilnya nanti nggak ada. Betul, itu lebih baiknya memang lebih komunikasi. Iya. Memang ini sebenarnya perlu pendalaman lebih dalam supaya terutama para suami yang mau berpoligami itu ketika ingin menjalankan syarat ini itu benar-benar siap gitu ya. Ya, betul. Begitu juga yang pihak yang mau tapi nggak mampu. Iya, Zat. Terutama pihak ini juga Zat, wanitanya ya yang tidak mau dipoligami.